Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih dalam wabarakatuh. Hammu-Hamku bersama Gus Nizam, dan kesempatan kali ini ditemani oleh Kang Ulum. Alhamdulillah. Kajian yang kemarin itu detail di Tazkiyatun Nafsi. Ya. Bagaimana menjernihkan, memurnikan hati, dan ternyata tidak cukup itu. Ada satu tahapan lagi yang ingin dicapai oleh murid, yaitu mendapatkan pembelajaran atau pengajaran kitab dan hikmah yang itu tersurat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 151 yang disebutkan situ, wa yu'allimukumul hikmah wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Nah, ini apakah semua guru itu bisa memberikan pelayanan, pembelajaran, pengajaran, ta'lim kitab dan ta'lim hikmah itu, Gus? Tidak semua guru. Itu guru khusus. Nah, guru khusus ini yang sulit, Gus. Ya. Kalau mencari guru privat itu mudah, Gus. Duh, cari di Google ada. Oh iya, malah guru di Google Searching malah di ini. Google, Ini gurunya malah mbah Google, itu malah mudah sekarang ini. Tapi kalau mencari guru khusus yang memang itu benar-benar taklimnya, taklimul kitab atau taklimul hikmah, itu harus talaki. Harus talaki dan musyafahah, harus musafahah, kemudian muwajahah dan seterusnya. Harus bertemu ya, Gus, ya. Tapi itu relevan enggak dengan era sekarang yang serba daring? Apakah daring itu juga bisa sama dengan diidentifikasikan? ketemu. Ya. Jadi ketemu itu ada memang ketemu dalam alam nyata seperti kita, ada bertemu di alam melalui alat bantu, ya dunia maya, ya ada yang bertemu di atas dunia maya, ya meta, metafisika, itu di satelit, ya. Ada barzailah ini, Gus. Yang dimaksud dengan pembelajaran atau pengajaran hikmah yang itu harus dijadikan sebuah konstruksi murid itu hikmah yang bagaimana? Sesungguhnya ya itu takdir buruk, artinya di kejadian dan peristiwa yang tidak sesuai dengan kehendak atau harapan kita. Di situ hikmah itu ada, yang jika tidak diberitahu ya tidak tahu. Hikmah itu kita tahunya itu diberitahu oleh yang berpengalaman. Oleh yang berpengalaman. Jadi kan? Tidak cukup dengan, karena itu ilmu ngalami. Ada lagi ilmu ngalami. Experience. Tajribah. Jadi tidak cukup dengan yang disampaikan Gus Nizam pada kajian yang lalu itu, inna fil musibah muhibah wa inna fin niqmah hikmah. Mungkin itu experience-nya itu, mengalaminya itu. Waduh, ini susah, Gus, like itu, Gus. Masa harus berdiri, harus terjatuh-jatuh dulu, Gus? Nggak bisa enggak Nggak bisa enggak. Itu supaya menjiwai begitu ya, menjiwai. Supaya. Tapi kan kemudian ada konsep misalnya bahwa pengalaman itu tidak harus mengalami sendiri. Betul. Mencari pembelajaran dari yang sudah mengalami. Ya, dengan syarat kita iman, kita percaya, itu sudah sama dengan. Alhamdulillah, ada solusi. Ya. Bagi yang tidak kuat seperti saya ini. Misalnya kita mempelajari ilmu sabar ini. Apakah kita harus diuji dulu atau kita belajar dari sabarnya orang lain? Ya, dari dua-duanya. Dua-duanya. Kata Gus Nizam itu di pertanyaan itu, lek durung diuji tenanan secara individu, ya belum pernah bisa merasakan tenanan. Itu kan repot itu. Nah, ternyata hikmah itu berada pada nikmah, muhibah pada musibah. Ini tidak mudah. Bagaimana poin-poin hikmah itu di situnya ya? Di situ.
bagaimana kita ini diberi pelajaran oleh seorang mursyid untuk bisa berhikmah nih Gus. Ya harus berkhidmah. Loh, ini jadi diberi pelajaran hikmah harus dengan berkhidmah. Lah khidmah itu pengabdian gitu Gus. Pengabdian. Jadi khotib berarti. Mengabdi. Ya, mengabdi. Mengabdi itu menghilangkan kehendak diri. Loh, ini lain dengan pengertian orang awam. Namanya mengabdi itu lah orang masyarakat awam itu ya menjadi disuruh apapun mau, terus mengikuti kehendak yang diabdi. Apa yang diabdi? Yang ya tuannya. Tuannya. Mengikuti kehendak tuan. Juragannya. Dalam hal ini berarti gurunya itu antara murid dan guru. Iya. Jadi itu Pak Dr. Irfani, wah ini ya boleh dikaitkan dengan dunia kampus yang serba teoritis dan sebagainya. Ya sebetulnya dalam dunia kampus itu khidmah itu suatu keharusan. Ada di dunia kampus itu namanya pencangkokan doktor, pencangkokan profesor. Itu sebenarnya nyangkok itu berkhidmat. Iya. Ikut dalam penelitian, ikut di dalam kelas. Itu ada, jangan dikira tidak ada. Kang Ulum ini. Tapi saya tertarik dengan yang di ayat tadi itu ya. Setelah wa yu'allikumul hikmah kitab wal hikmah. Ada juga wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun. Kan semuanya itu kan kita ta'lim itu kan karena la ta'lamun. Karena kita tidak tahu apa bedanya yang pertama dengan yang terakhir ini. Yang terakhir ini yang tidak pernah atau yang tidak pernah terpikirkan atau terbersit atau yang benar-benar belum terkonsep dalam buku misalnya begitu. Belum terkonsep dalam buku. Iya, jadi itu kalau ilmu nubuat itu ilmu wirasah. Jadi belum sampai bisa terdeteksi dengan piranti ilmu pengetahuan biasa. Tidak terdeskripsikan mungkin. Jadi pirantinya belum tersedia oleh kita ini hingga tidak bisa menjangkau sesuatu atau ilmu yang disebut dengan tadi kata Gusina ilmu wirasah itu. Berarti ilmu itu ada yang wirasah, ada yang ilmu berdasarkan pembelajaran di kelas formal, jangan tuh ada ilmu yang di pemberian gitu Gus. Murni pemberian. Murni pemberian. Ada ilmu yang bisa dipelajari melalui banyak media, ada yang ilmu yang tidak bisa dipelajari. Alias murni pemberian. Jadi kefahaman itu langsung diberi gitu kefahaman. Iya langsung tanpa susah payah tanpa. Kang Ulum, ini tidak mungkin kita paham kalau hanya dijelaskan ini ada masih ilmu yang dipelajari, ada ilmu yang tidak dipelajari. Padahal maka jenjangnya jelas loh itu. Maka kita akan mendetilkan tentang ilmu yang disampaikan oleh Gus Injam, ilmu wirata dan ilmu dirasa, ilmu yang dipelajari dan ilmu yang tidak dipelajari pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.